Nah, sampailah di satu momen ternyata jalan itu bukan buntu ya, tapi sudah benar-benar rapet. Rapet dan cuman ada pohon tumbang dan saya maksa buat lewatin pohon tersebut karena nggak ada jalur lain, kanan kirinya masih rimbun, gitu ya, rimbun sekali. Agak rimbun, maksudnya rimbunnya tuh nggak yang tinggi tapi kelihatan lah gitu. Atasnya kelihatan tapi pohonnya agak rapet. Saya jalanin ke situ, saya langkahin pohon tumbangnya, ketemu satu pohon berdiri. Saya bilang, wah ini udah nggak ada jalur ke atasnya. Tapi yang saya pas nunggu itu di sebelah kanan saya, itu terdengar jelas ada orang di atas. Ada orang? Di kanan ya, tapi di kanan saya itu ada orang di atas. Karena kan tujuan kita ke puncak nih. Iya. Dan itu ada orang di atas. Ada suara orang ramai di atas. Oh, ramai. Rame. Saya dengar rame. Dan kebetulan tas saya itu ada peluitnya. Ada peluitnya, saya tiup-tiup. Tiup-tiup, itu nggak ada sautan. Sudah jalan saya ngikutin agak belakang sampai di satu tenda. Beliau bilang, lewat sini bang. Beliau cuma gitu. Beliau melipir ke tenda. Oke, saya melipir ke arah kanan, ke arah kiri berarti ya, sesuai yang beliau tunjukkan. Lewat sini bang. Oke, saya melipir. Saya mengucap makasih. Saya nengok, Allah alam, ternyata beliau yang tadi itu udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tajuk Misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah misteri ketika dia mendaki gunung. Nah, kita sapa dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Luar Bang biasa. Togar. Makasih Bang Indra dan teman-teman. Teman pendaki pada tahun 2019 ya dulu ya? 19 kita naik 2019, ketemu awal 2019 baru bisa ketemu lagi setelah sekian. Ada 5 tahun kali ya Bang? Wah luar biasa lah. Mantap sekali. Perjuangan lama kita baru bisa ketemu lagi nih. Betul sekali, Baru Bang. sudah sukses sekarang. Luar biasa. Alhamdulillah, amin. Bang, kira-kira ini sekarang mau bercerita tentang apa nih Bang inti ceritanya? Iya masih nggak jauh-jauh ya karena kita bergelut dengan dunia gunung. Nah mungkin pengalaman waktu di gunung memang pengalamannya nggak pengalaman saya yang pernah lama lah gitu. Ada pengalaman yang mau saya berbagi dengan teman-teman nanti di suatu pendakian yang luar biasa lah kisahnya gitu. Nanti bisa kita ceritakan bareng-bareng. Siap. Oke Bang, ditahan dulu Bang. Siap? Untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Tajuk Misteri lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Tajuk Misteri. Oke, nggak usah berlama-lama lah, kita langsung dengarkan ceritanya dari Bang Togar. Oke nih Bang, Siap. boleh diceritain nih dari awal sampai akhir cerita Bang Togar ini. Ntar kalau saya ngeliat ke atas dibilang Apa? apa namanya ngarang lagi. Ya, ini inget ya karena udah kejadian yang udah mungkin sekitar 7 tahun belakangan gitu. 7 tahun belakangan, 7 tahun ke belakang. Gitu. Jadi saya coba ngereka lagi. Tapi insya Allah saya ceritakan tanpa ada tambah-tambahan gitu. Saya ceritakan memang yang saya alami sendiri. Apa adanya? Gitu. Apa adanya gitu. Saya nggak mau melebih-lebihkan gitu ya. Dan saya nggak mau membuat teman-teman jadi tersuges gitu di gunungnya. Tetap saja memang kita percaya itu ada, tapi jangan juga sampai berlebihan gitu. Kalau saya berpendapat seperti itu. Terserah teman-teman mau seperti apa ya, tapi kalau saya berpendapat seperti itu. Makanya ini pengalaman saya di suatu gunung yang letaknya di Pulau Jawa. Agak ujung barat gitu. Agak nggak sampai ujung-ujung banget, tapi agak ujung barat. Saya naik lumayan banyak orangnya, walaupun saya nggak kenal sebetulnya. Saya cuma kenal satu orang tahun 2017 kalau saya nggak salah, 2017an itu kondisi memang diajak gitu ya, saya diajak, ditelepon mau naik gunung nggak gitu, saya bilang
boleh aja gitu, boleh aja. Oh ya udah, ntar saya samper deh kata dia gitu kan. Akhirnya kita berangkat naik kereta. Ternyata saya baru ketemu rombongan itu setelah turun kereta gitu. Setelah turun kereta baru ngobrol-ngobrol baru kenal di sana gitu. Total tuh ada perempuannya kurang lebih sekitar 4 atau 5, terus laki-lakinya juga kurang lebih sama. Itu Berarti campuran. Bang Togar dari rumah itu berapa orang tuh Bang? Saya berdua. Oh berdua. Berdua doang gitu. Berdua doang diajak, terus naik kereta baru sampai sana baru ketemu nih. Itu baru ketemu dan belum tahu bagaimana. Kalau kita naik gunung kan udah saling tahu biasanya ya, tapi karena ini saya benar-benar diajak baru ketemu di lokasi gitu. Jadi belum tahu seperti apa polanya mereka kalau naik gunung gitu. Karena tiap orang kalau kita mendaki tuh sekedar info aja biasanya udah punya pola tersendiri. Ada yang suka muncak langsung, ada yang di base camp dulu baru nanti muncak doang. Nah, seperti beda-beda. Nah, saya belum tahu seperti apa. Naik turun kereta, terus saya naik kendaraan, naik angkot waktu itu. Kita nyarter angkot karena ternyata susah. Gunungnya lumayan jauh gitu dari tempat saya turun stasiun, lumayan jauh dan harus nggak ada kendaraan. Ada pun sulit sekali. Jadi akan sampai sana tuh akan cukup memakan waktu yang lama. Mau nggak mau harus pilihannya dua, charter angkot atau naik ojek. Nah, naik ojek pun lumayan mahal itunya, kosnya. Dengan bareng-bareng. Dengan bareng-bareng akhirnya kami putuskan untuk nyater angkot. Nyater angkot dan si supirnya, si bapak ini pun sudah bilang ternyata, "Ini mau ke gunung ini?" "Iya, Pak." "Oh, ya udah. Kalau gitu saya jemput aja deh, karena dari sana kendaraan susah." Dia sudah menawarkan seperti itu gitu dan udah sepanjang akhirnya kami percaya sama beliau, kami langsung charter untuk pulangnya juga. Gitu. Nah, saya duduk di depan, bercerita lah sama beliau gitu. Bercerita tentang gunung-gunung, tentang itu. Memang kalau di gunung tersebut mitosnya ada beberapa hal. Gitu, tapi balik lagi saya beda-beda ya tiap orang. Kalau saya nggak suka meriset sebuah gunung ketika menaikin. Saya cuma risetnya dalam artian ini gunung apa, adanya di mana gitu ya. Dan kebetulan saya diajak hari itu. Jadi saya belum sempat cari tahu seperti apa gunungnya, apa mitosnya. Tapi si Bapak ada beberapa cerita mitos tentang gunung tersebut. Sampailah lumayan lama, hampir sekitar 1 jam lebih saya naik angkot itu sampai ke gunungnya. Lumayan jauh, berbeda kabupaten kalau saya nggak salah ya. Berbeda kabupaten dari tempat saya turun. Akhirnya sampai, kita istirahat sejenak. Nah, kita mulai naik tuh agak siang. Setelah makan biasalah ya, kalau kayak kita naik waktu ke Lawu ya, nah, itu kan kita sampai nggak langsung ya, kita istirahat sejenak, ngobrol-ngobrol dan lain-lain gitu. Akhirnya kita naik pelan-pelan jalan. Memang di perjalanan pun karena kita nggak semuanya laki-laki gitu, ada beberapa yang kelelahan dan lain-lain, dan beberapa ada yang nanya sedang halangan atau enggak gitu ya, karena ada pun yang berkata bahwa ketika halangan akan rawan gitu, walaupun kita sudah coba tetap ikhtiar bagaimana caranya supaya semua aman gitu ya. Jalan sampai akhirnya kita sepanjang perjalanan sebenarnya nggak ada masalah-masalah yang terlalu bagaimana, cuman ya hanya faktor kelelahan, faktor capek dan lain-lain. Tapi kita masih tetap positive thinking nih gitu, dari rombongan yang sekitar 10-11 orang itu jalan semua. Kita akhirnya sampai ke camp, tempat kemah itu sekitar jam agak maghrib sih kelihatannya, mepet-mepet maghrib kalau saya nggak salah ya, sekitar jam 4 jam 5-an, karena naik itu udah siang. Jam 4 jam 5-an lewatin curug dan lain-lain sampai jam 4 jam 5-an kita dirikan tenda. Biasa masak dan lain-lain semua. Terus yang karena kita posisinya nggak bisa langsung sampai ke puncak, mau nggak mau tadi kita harus di camp dulu nih, di camp. Sampai di camp itu malam, akhirnya kita diskusi untuk naik ke puncak. Nah, itu untuk naik ke puncak. Jam berapa kita mau naiknya nanti? Itu karena kebiasaan saya biasanya kita janjian dulu nih mau jam berapa. Ya. Karena sebuah istilah orang tuh jauh dari fakta kalau bisa janjian terus tepat waktu di gunung. Betul. Gitu kan ya. Kita ngalamin sendiri ya. Iya. Janjiannya jam berapa, ternyata bangunnya jam berapa gitu. Betul. Itu sebuah keniscayaan bisa bangun pagi di gunung gitu. Gitu. Tapi karena saya diajak, saya nggak tahu bagaimana tipikal mereka, apakah betul-betul tepat waktu, apakah benar memang keniscayaan sebuah bangun pagi.
Akhirnya saya coba, ya sudahlah saya ikut. Kita janjian jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita mau naik ke puncak. Jarak ke puncak katanya sekitar 1 jam. Ada 1 jam. Lalu ya sudah akhirnya, tapi saya sampai agak malam waktu itu, baru tidur sekitar jam 10, jam 11, ngobrol sama temen dan lain-lain yang berdua 11, akhirnya tidur. Walaupun nggak bisa pules, tidur sudah nggak ada masalah sampai malam itu sebenarnya. Masih semua masih normal-normal saja. Maaf, masih normal-normal saja. Sampai akhirnya kita bangun pagi jam 4. Dan ternyata benar, bangun pagi di gunung ada sebuah keniscayaan. Yang bangun saya sendiri. Nah, ya, yang lain belum. Belum. Yang lain belum. Oke, yang lain belum. Jam 4 kurang masih, tepatnya gitu, jam 4-an kurang, karena nanti itu saya jalannya sekitar jam 4-an. Jam 4-an kurang saya bangunin temen pun, kata dia gitu ya, ntar aja lah nunggu yang lain bangun. Masih mager. Ya, masih mager, masih dingin. Karena kebetulan kita bawa nggak 1 tenda, sekitar 2 atau 3 tenda. 2 atau 3 tenda gitu. Saya 1 tenda, yang lain tenda masih adem ayem aja nih, belum ada pergerakan, belum ada kehidupan gitu ya. Belum ada kehidupan, masih adem aja. Saya bilang, aduh, saya nungguin udah terlanjur bangun, mau tidur lagi nggak bisa. Gitu. Tungguin 10-15 menit, akhirnya mulai ada pergerakan. Mulai ada 1-2 yang bangun. Karena kondisinya dingin, ya paling enak tarik selimut lagi. Iya. Itu yang membuat bangun pagi di gunung itu sebuah keniscayaan, karena betul, memang betul. Dingin, terus lebih enak tarik selimut gitu. Cuacanya ya. mendukung. Nah, itu dia, cuacanya mendukung. Kita pun niatnya jam berapa, jadinya jam berapa. Gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita coba buat kesepakatan. Mau naik jam berapa nih? Ntar deh agak siangan gitu, agak siangan. Tapi karena saya sudah kadung tuh apa? Terlanjur lah ya, terlanjur bangun. Udah terlanjur bangun, akhirnya saya bilang, udah saya duluan aja deh. Gitu, jam 4. Saya siap-siap nih. Ada 1 temen yang mau ikut ternyata, bukan teman saya yang dari rumah tapi karena beliau pun juga mager ternyata. Ada 1 teman lagi yang ketemu tadi di lokasi ya, menaikin bareng, tapi yaudah bang saya ikut deh. Akhirnya saya berdua naik, itu jam 4 subuh, jam 4 sebelum subuh. Jam 4 sebelum subuh kami packing, bawa depek aja, tas gitu aja, karena keril tinggal situ semua. Saya bawa depek saja, temen pakai headlamp, saya bawa senter 1. Saya bawa senter, temen pakai headlamp. Bawa air mineral 1 botol untuk berdua, sama roti sobek itu 1. Itu aja. Sekitaran jam 4 kami pastikan lagi ada yang mau ikut nggak, karena khawatir ntar dibilang wah hebat nih ninggalin gitu kan. Saya nggak mau, saya pastikan lagi, udah duluan aja deh, duluan aja. Udah jam 4 subuh. Jadi memang campnya itu kan lumayan agak luas, tapi nggak luas banget. Jadi ada beberapa tempat lah gitu. Saya di camp agak belakang, terus maju dikit ada camp lagi agak luas gitu. Nah sebelum masuk ke camp itu ada kayak pos. Ya, kita jalan ke situ sekitar 5 menitan sampai ke pos itu. Karena ini pengalaman saya pertama ke gunung itu, dan memang tadi saya bilang dadakan diajak, jadi belum meriset treknya seperti apa juga. Karena kan biasanya kalau kita mau naik, kita riset dulu juga nih, mau naiknya seperti apa, terus jalurnya kayak gimana, lewatnya jalur apa gitu ya. Nah kayak ke Lawu kan kita sempat cari tahu mau naiknya lewat mana, terus berapa jam dari jalur ke atas gitu ya. Tapi karena saya dadakan, saya nggak sempat meriset lebih banyak. Akhirnya saya jalan, ketemulah dengan warga lokal saat itu jam 4 pagi. Karena saya nggak ketemu yang lain, gitu. Ketemunya sama beliau aja, sedang duduk di pos itu. Warga lokal jam 4. Jam 4 warga lokal ya. Dan saya nggak tahu, karena pengalaman dengan warga lokal tuh sangat luar biasa. Dingin lokasinya, dingin. Tapi beliau tuh tapi beliau tuh pakai sarung, tapi sarungnya nggak buat kemulan. Sarungnya diselempangin. Diselempangin pada waktu itu dingin jam 4 saya ingat banget, masih jam 4 itu masih gelap, jam 4 dan dingin. Saya pun pakai jaket gitu jam 4. Saya tanya beliau, Pak maaf ini saya pakai senter gitu ya, pakai senter, beliau pun megang senter. Saya tahu megang senter ketika beliau nunjukin jalannya. Awalnya kan nggak ini, saya cuma pakai senter, teman headlamp belum dihidupin, jadi cuma 1. Saya bilang kita gantian aja, manajemen cahaya, manajemen baterainya gitu kan, kalau barengan agak sayang, saya bilang 1 dulu aja, center saya dulu. Pak maaf saya mau ke puncak, lewat mana ya gitu. Oh bisa lewat sini dek gitu. Beliau tunjuk pakai senter, dihidupin tuh senternya, ditunjuk lewat sini dek.
Saya make sure lagi mastiin lewat sini ya Pak. Iya lewat sini deh ya gitu. 2 kali dia bilang, makanya saya yakin. Dan saya ingat, oh iya lewat sini nih gitu. Akhirnya setelah tanya, saya nggak karena gelap ya, saya cuma lihat senternya saja. Nggak, tapi saya pastikan sih cuma 1 orang si bapak itu aja, nggak ada yang lain. Cuma 1 orang itu aja di pos ronda. Saya jalan melewati beberapa tenda di camp kedua itu. Beberapa tenda saya lewat, jalan. Karena masih jam 4 masih cukup sepi nggak. Emang di situ ada berapa jalur bang? Kalau ke puncaknya saya tahu ternyata ada 2. Oh makanya abang itu nanya itu. Nanya, walaupun memang yang pertama adalah saya nggak tahu jalurnya, yang posisinya di mana. Yang kedua, ya udah saya nanya ke beliau karena kan mungkin udah pernah ke situ dan kelihatannya seperti warga lokal tampilannya karena dari tadi penampilannya ya gitu. Saya tanya ke beliau buat mastiin gitu. Ternyata lewat sini deh gitu. Dan itu saya belum tahu kalau ternyata ada jalur yang keduanya lagi dan saya nggak tahu bandingannya bahwa yang satu lebih cepat, satu lebih lambat gitu. Cuman ditanya ke beliau lewat sini pastikan, dan beliau nggak nunjukin yang satunya ya. Belum ya sini aja gitu, cuman ini deh gitu, nggak nunjukin bahwa ada ini enggak. Tapi kenapa saya tahu 2 setelah nanti saya turun, saya tahu ternyata ada 2 jalur nih gitu. Saya tunjukin, akhirnya kita jalan pelan-pelan berdua karena teman-teman yang lain gak ada yang ngikut. Akhirnya kita berjalan berdua, teman nggak bawa tas, cuman saya aja yang bawa tas. Kita jalan itu yang ditunjukin si bapak nggak besar, kecil, kisaran ya mungkin sekitaran 1 meteran lah gitu, 1 meteran jalan, tapi terlihat itu jalur ya, bukan jalan tapi jalur, terlihat itu jalur. Dan karena di beberapa gunung memang jalurnya seperti itu ya, saya yakin aja bahwa itu jalur. Dan saya nggak menanya lagi ke orang lain dan memang nggak ketemu. Kalau ketemu saya bisa make sure lagi ya gitu, karena nggak ketemu. Akhirnya yaudah kita jalan bang, kita naik ya. Saya ke teman bilang bang kita naik lewat sini ya. Iya, akhirnya kita naik berdua. Jam 4 mungkin 4.10-an ya, karena tadi jalan dari sana ke situ agak luas gitu, sekitar 10-15 menitan jalan pelan. Jalan, saya sampai jalan. Awalnya jalurnya jelas bang, jelas jalurnya. Jalan jelas karena gelap. Tapi saya pakai senter gitu, makanya saya tahu bahwa jalurnya jelas gitu. Akhirnya saya jalan sekitar mungkin setengah jam lah jalan gitu, setengah jam jalan. Tiba-tiba jalur tuh menjadi agak rapet. Nah kalau kita lagi di gunung, di beberapa gunung saya biasa kayak gitu, kita udah agak wanti-wanti nih ketika jalan agak rapet. Khawatirnya agak salah belok atau seperti apa gitu ya, mentok atau seperti apa gitu. Jadi saya berpikir bahwa wah ini udah agak rapet nih jalurnya. Saya nanya lagi ke teman karena saya nggak mau ambil keputusan sendiri gitu kan. Bang ini gimana nih, jalurnya agak rapet. Ya udah kita coba dulu aja gitu. Wah akhirnya yaudah deh kita coba lagi jalan. Kita cari yang memang masih agak selanya gitu, nggak benar-benar rapet ya. Jadi kita cari sela-selanya. Akhirnya saya jalan sekitar setengah jam lebih, berarti sekitar jam 5 kurang gitu, tapi kondisi masih gelap saat itu. Nah sampailah di satu momen, ternyata jalan itu bukan buntu ya, tapi sudah benar-benar rapet dan cuman ada pohon tumbang, dan saya maksa buat lewatin pohon tersebut karena nggak ada jalur lain, karena kirinya masih rimbun sekali, agak rimbun. Maksudnya rimbunnya tuh nggak yang tinggi tapi kelihatan lah gitu, atasnya kelihatan tapi pohonnya agak rapet. Saya jalanin ke situ, saya langkahin pohon tumbangnya, ketemu satu pohon berdiri. Saya bilang wah ini udah nggak ada jalur ke atasnya. Wah bang ini kita udah nggak ada jalur ke atasnya bang. Saya bilang itu ke teman. Terus gimana bang? Kita mundur deh, khawatirnya kita ada yang kelewat belokannya. Karena kan biasanya gitu ya. Jadi kalau kita agak mentok, kita ulangin jalur kita lagi. Nah itu yang perlu diwaspadain, jangan sampai salah jalur lagi pas turunnya nih. Nah karena saya ingat tadi pas jalan itu jalurnya cuman itu aja satu, sampai saya turun. Akhirnya saya turun lagi. Ternyata berbeda. Bukan jalur yang abang tadi lewatin. Iya. Padahal jalurnya cuma itu ya gitu, karena ternyata berbeda. Jalan gitu, saya bilang wah rapat lagi. Tapi saya bilang coba deh ini ke kiri ada yang lebih terbuka. Saya ke kiri, nah di situ aja saya terprosok.
Yang diinjak itu udah bukan tanah, Terus apa? tapi akar serabut. Oh, iya. Akar serabut itu udah berak. Wah, saya khawatir karena khawatirnya ini udah bukan posisi yang pas buat mendaki nih. Satu, khawatirnya kita tersasar, kedua ketemu hewan buas. Karena udah bukan jalurnya orang ya istilahnya gitu. Akhirnya saya bilang ke teman, akhirnya kita mundur lagi sampai ke tempat yang memang agak aman tadi, jalurnya agak ada. Kita duduk di situ, saya bilang, "Bang, ini masih jam 5 kurang. Kondisi belum ada matahari, masih gelap. Kita cuma bawa 2 senter. Bawa air cuma 1 botol. Plus bawa roti 1." Saya bilang, "Kalau kita jalan terus, yang pertama resikonya kita makin jauh dari jalurnya gitu ya. Yang kedua, khawatir logistik kita nggak mencukupi buat kita jalan. Airnya cuma 1 botol. Terus kalaupun amit-amit kita masih di situ sampai nggak ketemu sampai nanti lagi, kita cuma bawa 2 cahaya nih." Gitu. Jadi kita hemat-hemat aja sampai ketemu matahari, sampai ada terang, mungkin bisa ada titik terangnya. Udah, tapi yang saya pas nunggu itu di sebelah kanan saya itu terdengar jelas ada orang di atas. Ada orang. Di kanan ya, tapi di kanan saya itu ada orang di atas. Karena kan tujuan kita ke puncak nih. Dan itu ada orang di atas. Ada suara orang ramai di atas. Rame. Saya dengar rame. Dan kebetulan tas saya itu ada peluitnya. Ada peluitnya, saya tiup-tiup. Itu nggak ada sautan. Saya panggil pun nggak ada sautan. Tapi suara mereka kedengar ke saya. Yang kalau logika saya harusnya suara saya bisa kedengaran ke mereka. Ada jawaban gitu ya. Dan karena itu pun malam, kondisinya masih gelap. Kalaupun ada yang lain lewat, harapan saya bisa ada yang dengar. Tapi sampai saya menunggu jam berhenti itu nggak ada cahaya lain. Nggak ada cahaya senter lain yang lewat ataupun yang lewat. Kalau ada yang lewat harusnya kelihatan gitu ya. Itu nggak ada yang lewat sama sekali. Akhirnya jam 5 kurang kita pastikan kita ambil kita ambil putusan lah gitu ya, buat nunggu dulu aja. Nunggu dulu sambil saya berpikir bahwa mungkin ada baiknya kita subuhan dulu aja deh, karena kebetulan saya muslim. Ada baiknya kayaknya kita subuhan dulu deh sambil nunggu terang. Saya memastikan karena azan tuh saya nggak dengar sepertinya. Nggak dengar azan, cuman saya pastikan jam 5 nih mungkin sudah subuh. Perkiraan sudah subuh deh. Saya sholat dulu. Karena biasanya di rumah udah subuh saat itu gitu kan. Saya jam 5 mungkin di sini sudah subuh juga. Akhirnya saya sholat dengan persediaan air yang ada. Kita sholat darurat istilahnya ya, posisinya gitu semua. 10-15 menit matahari mulai muncul. 10-15 menit? Ya, pokoknya dari jam 5 itu. Iya. Pokoknya jadi saya udah nunggu dari jam 5 kurang, nunggu sampai jam 5-an, saya subuh dulu. Abis itu matahari udah mulai muncul. Mulai muncul, selesai subuhan, saya bilang, "Bang, matahari udah mulai muncul. Bolehlah kita coba buat jalan lagi, tapi nggak ke kanan. Karena kalau kanan ini udah susah, tadi kita lewat udah itu kan, takutnya makin jatuh ke bawah, ternyata bukan jalan atau jurang, itu makin bahaya." Yang tadi abang lewatin? Ya, akar-akar itu, gambut itu ya. Akhirnya kita coba ke kiri, Bang. Karena tadi kita datang dari kiri. Yang ke kanan itu ada suara-suara yang abang dengar tadi? Nah, cuman kenapa makanya saya ambil kanan? Karena saya dengar suara tadi. Ternyata pas di jalan tuh begitu, nggak bisa dilewatin gitu kan. Saya pikir mungkin kalau kita ke kiri ada jalan lagi nih. Oh iya. Gitu ya. Kita ambil posisi seperti itu saat itu. Kadang terkecoh gitu. Ya, takutnya gitu kan. Wah, yaudah deh, kita ke kiri aja, Bang. Gitu saya bilang. Karena tadi kan sempat naik. Terus kita bilang, kayaknya kita tadi turun lagi, kita balik lagi mundur ke kiri. Dalam artian tadi kita sempat ke arah sana, sekarang kita balikin lagi. Saya jalan nggak jauh. Saya ingat banget saya jalan nggak jauh. Saya jalan cuma sedikit gitu ya. Saya jalan cuma sedikit. Itu luar biasanya, saya nggak tahu gimana. Ternyata jalannya lebar sekali, Bang. Udah lebar? Lebar 1,5 meter ada jalannya. Yang tadinya cuma sedikit? Iya sedikit, dan saya nggak ketemu jalur itu. Itu lebar 1,5 meter. Saya bilang, wah. Saya pun berdua pun karena kita ngelewatin bareng-bareng ya. Kita ngelewatin bareng-bareng. Kita jalan bareng, kita tahu bareng, pas berangkatnya bareng gitu ya. Kita pun saya sempat make sure ini jalannya, Bang, ya iya gitu. Kita jalan bareng, kita pun, "Bang, iya, Bang, ini bukan tadi nggak ada. Tadi nggak ada nih, Bang." "Iya, makanya," saya bilang. "Wah, yaudah deh. Gimana nih? Mau naik apa turun?" Saya bilang. "Turun dulu aja, Bang." Akhirnya kita pastikan buat turun dulu deh, karena
nggak mau ambil resiko kalau naik khawatir ketemu buntu lagi gitu. Saya nggak mau 2 kali kan, akhirnya yaudah bang kita turun dulu aja deh gitu. Kita masih positive thinking di situ ya. Wah yaudah turun aja deh gitu, karena saya mikir yaudah turun aja, saya bawa orang yang baru kenal juga, khawatir juga gitu. Yaudah kita turun, perjalanan turun, topi beliau pakai kayak kupluk gitu, teman itu jatuh nggak sadar karena dikantongin gitu kan, jatuh ketinggalan agak 2-3 di atas gitu. Bang bentar topi saya jatuh. Saya nengok ke belakang, saya turun tadi itu nggak lewat pinggir, saya lewat tengah jalurnya. Nah di pinggirnya itu ada batu-batu susunan kayak tangga gitu. Kalau kita turun mungkin bisa langsung langkah, tapi kalau naik melangkah lewat tengah susah. Itu jalur paling enak buat ngelangkah naiknya. Nah pas saya ngeliat ini bekas orang naik ini gini. Nah di batunya itu ya, bekas batu itu ada bekas orang naik. Dan itu masih baru kelihatan. Bukan berarti saya sok-sokan bisa ngeliat itu ya, tapi saya wah ini habis keinjek orang gitu, ini habis keinjek orang, karena masih kelihatan bekas injekan itu masih kelihatan gitu. Saya bilang saya bilang loh tapi sepanjang saya dari subuh itu nggak ada cahaya sama sekali, padahal kalau dipikir dari saya ke jalan itu kan deket. Iya kan, kalau misalkan ada orang lewat pasti kedengeran atau kelihatan gitu lah. Iya pasti ada cahaya atau ada orang lewat. Apalagi kan saya sempet teriak-teriak. Saya bilang, bang ini ada orang lewat juga. Iya tapi kita nggak lihat, kita juga nggak tahu bang semalam pas tadi subuh. Iya ya bang ya, udahlah nggak apa-apa, turun lagi lah kita. Sampai agak bawah itu kita ketemu orang ya, kita ketemu orang lain. Beliau nggak pakai baju, pakai celana aja, cuman pakai celana aja, sedengkul gini, pakai celana aja. Itu ada kayak aliran air kecil gitu, beliau duduk, jongkok ngadepin airnya. Kita dari belakang turunnya gitu, dari belakang turunnya berdua. Karena kita mau pastiin jalur ke puncak lagi yang mana, ataupun emang benerin atau bukan, saya tanya, bang maaf saya mau ke puncak, tadi saya lewat sini mentok, lewat mana ya? Yaudah lewat sana aja, dia gitu, cuman bilang gitu aja, yaudah lewat sana aja bang gitu, cuman bilang sempat itu. Dan saya nggak sempet ngelihat wajahnya gitu ya, nggak sempet juga, cuman beliau bilang singkat kayak gitu aja gitu, saya ingat banget gitu, udah lewat sana aja bang gitu, jangan lewat sini gitu. Udah lewat jalur yang berbeda ya, makanya saya tahu tadi ternyata ada 2 jalur gitu. Saya tahu kenapa ada 2 jalur, ternyata ada jalur lain yang beliau tunjukin ke saya. Jalan kita ngikutin, posisinya lapangan gitu yang base camp, bukan base camp, camp tenda yang kedua tadi, yang setelah saya, kalau pas berangkat yang saya lewatin setelah pos. Setelah pos. Yang setelah pos gitu, yang saya lewatin setelah pos. Nah ini camp itu, tapi saya datang dari arah jalurnya, dari sininya. Dan nggak rapet tendanya gitu, nggak rapet, agak renggang, agak ini. Sudah jalan saya ngikutin agak belakang sampai di satu tenda. Beliau bilang lewat sini bang, beliau cuma gitu. Beliau melipir ke tenda, tapi tenda tersebut menghadap ke jalurnya ke sini. Ya jadi posisinya misalkan ini tenda, kita lewat sini ya, kita lewat sini, tendanya madep ke sana nih. Beliau melipir ke sini gitu, melipir ke sini. Dari sini nggak ada tenda lain, agak jauh ada tapi agak jauh gitu, nggak ada tenda yang berdekatan. Beliau melipir ke sini. Oke, saya melipir ke arah kanan, ke arah kiri berarti ya, sesuai yang beliau tunjukkan. Lewat sini bang. Oke, saya melipir. Saya mengucap makasih. Saya nengok, Allahu alam, ternyata beliau yang tadi itu udah nggak ada. Abang cek juga di situ? Iya, saya lihat tuh, loh kemana abang tadi? Gitu yang saya, masuk tenda enggak? Karena beliau lewat belakang tenda. Itu, dan kayaknya kami sama-sama lewatin tendanya. Kalau itu kan satu ya, kalau tenda itu kadang ada yang 2, ada yang 1 ya? Enggak, saya pastikan itu pasti satu pintu. Karena bukan tenda yang besar yang 2 pintu ya, modelnya cuma tenda dum biasa yang 1 pintu gitu. Saya pun kenal beberapa tipe tenda gitu, yang ini cuma 1 pintu gitu. Dan saya cek nggak ada sama sekali. Nggak ada. Itu saya bilang, saya pun sama abang itu, bang yang tadi gimana ya? Ke situ bang tadi, kagak ada. Ya kemana ya bang ya? Tapi karena kondisinya udah siang bang ya, udah jam 6 lewat gitu, jadi udah kita sudah lebih
ya nggak tahu kalau kita ketemunya malam mungkin lebih berbeda gitu ya mikirnya. Tapi kalau ketemunya siang kemana bang ya jadi Iya, iya, benar-benar. iya gitu karena ketemunya Kalau udah malam lebih horor. wah lebih waduh gue kalau malam saya nggak bisa bayangin ya tapi karena ketemunya siang jadi kayak oh iya bang kemana ya udah saya akhirnya jalanlah dengan si teman saya berdua ini naik lagi sampai ke atas saya ketemu sama rombongan saya yang ternyata naik dan kita barengan sampai atas. Oh, yang tadi Belakangan. Ya nggak tahu saya berangkat jam berapa. Mhm. Saya berangkat jam 4, ternyata kita barengan sampai atas gitu. Nggak jauh dia nyampe, rombongan itu nyampe, kita nyampe berdua. Kita sampai ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol sama pendaki lain di tendanya dia, tapi di puncak dia tendanya. Temu dia 2 orang. Saya tanya, "Bang, tadi saya coba lewat jalur tengah buat ke puncak." "Oh iya, bisa," kata dia. "Ini tembusnya depan sini." "Ya, tembusnya depan sini." "Enggak bang, saya mentok." "Mentok gimana? Jalurnya gede kok." "Iya bang, awalnya gede, cuman saya kecil tengah." "Enggak, jelas jalurnya," kata dia. Saya bilang, "Wah," saya ngobrol dengan teman saya nggak ikut ya. Saya bilang, "Nggak mungkin, saya naik itu jalurnya itu dan lurus gitu, jelas." Saya bilang, "Enggak bang, saya mentok. Saya ngelewatin pohon tumbang, terus ada satu pohon berdiri. Itu saya mentok di pohon itu." "Enggak bang," kata dia. "Ini tembus ini bisa." Oh, jalur Itu. yang tadi mengecil itu Iya. ternyata besar sampai situ. Harusnya. Harusnya. Tapi kata dia nggak ada mengecilnya. Hmm. Nggak ada mengecilnya. Dan katanya jalurnya tuh jelas. Gitu, jalurnya jelas kata dia. "Enggak bang, saya jalurnya awalnya iya, cuman tiba-tiba hilang. Mentok. Padahal saya ngikutin jalur terus." Katanya pun jalurnya cuma satu, kata dia pun jalurnya cuma satu, nggak bercabang. Karena ada beberapa gunung yang jalurnya memang bercabang. Gitu, seperti kalau kita naik ke Lawu misalkan itu kan ada pendakian ketika kita turun dari puncak bisa milih apakah mau ke Ceto atau apa mau kemana, itu ada percabangan bisa ngikut. Atau misalkan kita turun dari di Pasar Dieng ya, Pasar Tanding Lawu itu kan juga jalurnya beragam tuh gitu, beragam bisa lewat kiri bisa lewat kanan gitu ya. Nah tapi ini kata dia pun memang cuma satu jalur, ketika lewat tengah ya tembusnya cuma satu jalur, tengahnya nggak ada pecahan Oh, gitu. gitu. Wah saya makin Makin bingung. Yang pertama tadi kalau kita ingat yang bahwa ada jalur orang lewat ternyata tidak ada. Yang kedua dari awal saya kesesat gitu ya, terus ketemu jalur normalnya ternyata jaraknya pendek, deket. Yang saya pas itu tuh nggak ketemu. Saya makin bingung. Yang ketiga ketemu si abang-abang tadi yang tiba-tiba lewat tenda terus Heeh. buang hilang gitu ya. Saya bilang loh ini, saya bilang wah luar biasa ini gunung gitu, ini gunung luar biasa sekali gitu. Wah tapi saya masih berpikir bahwa oh ya sudah, saya nggak mau cerita ke teman-teman dulu, yang tahu cukup saya sama si abang yang saya ajak gitu tadi, cuma 2 orang itu gitu. Saya nggak mau cerita bahwa oh tadi kita nanya sama orang di pos dan lain-lain terus kita tersesat ternyata langsung ketemu jalurnya gitu. Nggak, saya turun lewat jalur yang kedua lagi, nggak lewat jalur tengah gitu karena masih Beda jalur. yang jauh yang melipir ya, iya. yang melipir Cuma dari puncak ke ya ngecamp itu kan. ya ngecamp itu ngecamp. Tapi saya masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa bisa. Akhirnya saya ketemu lagi di pos ronda itu lagi, Si bapak yang tapi kemarin. itu beda. Saya ingat beda karena bapaknya walaupun saya nggak ngelihat tapi posturnya beda. Postur bapaknya beda gitu. Postur bapak yang tenda awal saya subuh sama postur bapak yang tenda sekarang tuh beda. Maaf bang, kalau boleh tahu yang abang lihat pas subuh-subuh itu perawakannya kayak gimana? Berumur berapa? Agak berumur itu udah, kalau saya lihat dari perawakan ya karena gelap ya. Kalau saya lihat dari perawakannya tuh nggak kecil tapi nggak besar banget juga gitulah. Cuman kelihatan sudah agak tua. Walaupun gelap tapi posturnya tuh nggak terlalu tegak gitu, agak bungkuk gitu. Nah, beliau cuma nunjukinnya lewat sini, presenter gitu. Terus sini ya Pak, ya lewat sini gitu. Itu sudah agak tua berumurnya gitu. Terus
Sudah seperti itu karena gelap, karena kondisinya gelap, nggak ada cahaya, cuma senter itu aja gitu ya, nggak ada penerangan lain. Jadi saya nggak begitu ngeliat wajahnya ataupun apa. Tapi yang saya lihat beliau bawa sarung dan sarungnya dimiringin. Kondisi jam 4 subuh ya, cuman Di gunung lagi. di gunung lagi, nggak di biasanya kita giniin kan gitu, tapi dia sarungnya dimiringin gitu. Maaf, dimiringin gitu itu. Nah, yang siang itu badannya lebih seger, lebih seger ya, badannya lebih seger dalam artian ya lebih tegap gitu. Terus sama yang disampaikan pun sama ketika saya tanya, karena saya turun lewat situ lagi, ketemu lagi, saya bilang, Pak, saya tadi lewat sana tapi mentok. Wah, nggak mungkin, jalurnya jelas gede, terus cuma satu jalur. Enggak Pak, saya jalur terus ketemu pohon rebah, pohon rubuh, saya paksa lewatin, ada satu pohon putih tinggi, nggak ada kata dia. Itu nggak ada gitu katanya, itu jelas jalurnya. Wah, jadi kayak apa? Jadi masih tanda tanya. Masih tanda tanya sampai sekarang, itu yang buat saya jadi kayak berkesan. Pas abang mau balik lagi nih, pas habis subuh ya mulai terang. Terang. Sempat lihat-lihat sekeliling nggak? Nah itu enggak, saya mikir bahwa udah saya mau Iya. turun lah, saya mau turun. Nah cuman ketemu yang tadi itu ya gitu akhirnya. Karena udah dapat jalan yang agak Iya, lebar. agak lebar dan udah agak, wah saya bilang ya bersyukur alhamdulillah gitu. Yang pertama ketika saya sampai ketemu si jalur itu, saya pikir wah alhamdulillah Allah ngasih petunjuk saya nih bahwa ketemu jalur lagi gitu ya, nggak sampai tersesat kayak yang sampai hampir jatuh ke jurang, artinya sudah nginjak bukan tanah, agak akar terus hampir terprosok gitu kan. Udah saya udah senang banget pun, saya tanya teman pun, udah bang kita turun dulu aja deh gitu. Itu saya udah nggak ada niatan tadinya untuk ke puncak lagi. Tapi karena ada teman yang nanya, bang ke puncak itu gimana gitu kan, dan artian saya bawa teman juga yang mau ke puncak nih, jadi saya tanya lagi lah ke orang yang saya temuin itu tadi, bang mau ke puncak lewat mana, tadi saya lewat sini nyasar. Nah, akhirnya dia tunjukin jalan yang satunya itu, makanya itu ya. Wah itu sih pengalaman yang wah sampai sekarang masih. Iya sih, saya juga jadi agak tanya-tanya. Iya. Jalur yang emang benar-benar nyampe puncak ternyata di situ mentok. Gitu. Dan saya nanya nggak cuman satu orang ya, dalam artian saya di puncak pun nanya juga ke orang yang di puncak bahwa masih bahwa jelas kok jalurnya dan ini bisa sampai sini, karena yang saya nanya di puncak tadi tuh ngecampnya di depan jalur yang ketemunya dari tengah tadi gitu. Tembusnya sini bang katanya. Enggak, saya mentok. Bisa. Saya bilang saya cuma dengar suara, tapi saya panggil gak ada yang nyaut. Saya bilang, wah orang deket kok lewat sini mah katanya. Iya. Gitu, itu yang wah saya pikir ya saya nggak tahu ya gitu, nggak tahu dalam artian apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu. Mungkin ada kesalahan dari saya juga yang membuat jadi seperti itu gitu. Dari puncak itu kita pulang sih sebenarnya, udah nggak ada opsi. Dan sampai sekarang pun sebenarnya saya yang tahu cerita ini cuman di kelompok itu ya, cuman saya sama teman yang naik bareng. Oh. Dan saya pun nggak Teman cerita. baru itu. Iya, teman baru itu gitu. Nggak cerita lagi ke orang lain. Enggak gitu, nggak saya cerita ke orang lain. Ketika saya cerita ke orang lain pun ya sekedar sharing pun saya nggak mau karena saya nggak mau melebih-lebihkan sama sekali. Saya ceritakan pun sama, saya nggak mau nyebut saya di gunung ini, enggak gitu. Saya bilang saya pernah naik gunung kondisinya kayak gini. Iya. Gitu, itu yang saya bilang wah pengalaman saya gitu. Walaupun di beberapa gunung saya pernah kejadian juga gitu ya, tapi ini yang benar-benar saya alami sendiri, saya rasain sendiri bagaimana paniknya ketika benar-benar keluar jalur nggak ketemu jalur, terus akhirnya bahagianya ketemu jalur lagi, bingungnya ketemu sosok yang tiba-tiba nggak ada gitu. Itu yang buat saya pengalamannya luar biasa, saya bilang. Tapi kira-kira ini dari pengalaman abang yang mau di share atau dibagiin tips lah istilahnya kayak gitu ke teman-teman di rumah, ini apa bang? Kalau saya pribadi ya gitu, ini mungkin ada yang berbeda pendapat, nggak masalah monggo, tapi kalau kita meyakini bahwa memang ada lah makhluk di alam lain. Kayak halnya teman-teman menempati suatu wilayah terus tiba-tiba ada pendatang yang nggak sopan, nah kan pasti nggak nyaman juga gitu di kitanya. Nah mungkin ketika saya masuk ke situ masih dengan kesombongan, masih ada perilaku sosokan ya, ada perilaku saya nggak sesuai, walaupun menurut saya
sudah sesuai gitu ya. Kata mungkin bagi mereka ada yang nggak sesuai dan lain-lain, sehingga terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Nah mungkin kalau dari saya ya kita berperilaku sesuai, sopan santunnya dijaga, karena kita beririsan lah dengan alam-alam seperti itu gitu, saling beririsan satu sama lain, saling menghormati itu perlu gitu. Di luar ya kendala teknis seperti tahu medan, meriset lapangan seperti apa itu juga kewajiban harus gitu. Makanya kesalahan saya mungkin di situ saya nggak cari tahu seperti apa dengan mitos-mitos yang sudah dibilangin sama si Bapak supir tadi gitu juga. Saya pun nggak terlalu yang apa sih nih gitu. Mungkin itu juga menjadi ada faktor ya, mungkin ada faktornya juga yang mempengaruhi gitu. Itu yang jadi sekarang ketika saya naik gunung lagi mungkin menjadi pengalaman saya bahwa oh iya saya nggak bisa sewenang-wenang nih, walaupun misalkan saya udah pernah ke gunung A, gunung B, tapi ketika masuk satu gunung lagi setiap gunung punya sisinya yang berbeda gitu. Jadi ya saling menghormati satu sama lain, perlu riset dan tahu medan itu harus penting gitu. Karena kita juga sering beraktivitas di alam gitu. Benar itu yang paling penting sih gitu kalau dari saya, karena kita tuh kalau di alam saya pernah dapat info bahwa dapat pengetahuan ya, belajar di alam itu kita nggak hitam nggak putih tapi abu-abu. Dalam artian hitam atau putih kita hidup dan matinya bisa terjadi di sana gitu. Jadi harus benar-benar siap dengan segala kondisi, dengan apapun yang kita hadapin gitu. Itu sih yang saya sekarang coba buat terapkan lah gitu. Tapi ini kira-kira kapan lagi naik gunung kita? Terakhir itu kita naik bareng kan ya. Bang Indra udah kemana-mana, saya masih sama-sama saja di sini-sini saja karena alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya cerita dikit tambahin ya, saya tuh harusnya 2020 tuh naik Lawu lagi Bang. Kita naik 2019 kan ya? Iya. Nah karena saya sama Lawu tuh punya chemistry tersendiri, dengan Lawu, jadi alhamdulillah saya ke Lawu sudah beberapa kali. Jadi 2020 saya harusnya ke Lawu lagi, bukan harusnya, pengennya ke Lawu lagi. Dan alhamdulillah dengan istri, dengan istri saat itu 2021 karena saya nikah 2020 Desember. Maaf, saya nikah Desember 2020, harusnya di bulan Agustus 2021 itu kita udah pengen naik ke Lawu lagi, saya sama istri gitu. Udah ada janjian, udah prepare dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah dapat rezeki yang lain. Istri saya hamil di bulan Juli ya, kayak pending sampai sekarang. Ya di rumah dulu dah. Mungkin suatu saat. Nah pengennya gitu dah. Saya juga udah kangen nih naik bareng sama Bang. Luar biasa. Dengan Bang Indra yang luar biasa sekali naik gunungnya. Teman-teman harus coba naik gunung Bang Indra, ini luar biasa. Anti mainstream naik gunungnya. Seru ya. Seru sekali Bang. Bang, thank you banget nih udah luar biasa, terima kasih banyak hadir di konten Tajuk Misteri. Siap. Dan pesan-pesannya juga ya mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah. Oke, kita akhiri dulu ya Bang. Siap, nanti kita berbagi lagi. Kayaknya udah keringetan. Wah, ini saya nggak tahu keringetan apa, padahal di sini nggak panas-panas banget. Tapi ini keringetnya tadi nggak berhenti, ini luar biasa. Oke deh Bang. Siap. Oke, untuk teman-teman mungkin nanti dilanjut lagi di kisah-kisah misteri yang lain ya. Dan untuk kalian yang saat ini masih menonton tayangan ini, jangan lupa di subscribe karena untuk mendukung channel Tajuk Misteri agar bisa lebih berkembang lagi dan kami pun lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten di Tajuk Misteri. Dan untuk teman-teman yang sudah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, saya undur diri dan Bang Togar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Siap. Sukses. Amin.